Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, yang berdiri setelah Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, yang berpusat di pegunungan yang subur di wilayah Malang, dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Raja Ken Arok memiliki 4 orang anak dari pernikahannya dengan Ken Umang, yang melahirkan Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Sambi. Namanya juga tertulis dalam prasasti Mula Malurung, sebagai keturunan dari dinasti Rajasa, yang kemudian juga melahirkan raja-raja besar di Singasari dan Majapahit. Pemerintahan Ken Arok, yang menjadi raja di Singasari sangat singkat, sampai tahun 1227 Masehi. Sebab di masa itu, sering terjadi perselisihan oleh sebab hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang kurang baik. Dulunya, Ken Arok adalah anak buah Tunggul Ametung yang patuh, namun terjadi pertikaian yang serius di antara mereka. Menurut kitab Paraton, yang menjadi dasar sejarah Raja-Raja Singasari, perselisihan di antara mereka menyebabkan pertikaian yang cukup serius, hingga menewaskan Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring. Empu Gandring pernah mengecam tindakan Ken Arok dan melempar kutukan kepadanya, bahwa akan terjadi hal yang sama dengan keris tersebut. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi istrinya yang cantik, yang bernama Ken Dedes dan menjadikan Anusapati sebagai anak angkatnya. Tahun telah berlalu, Ken Arok menjalani pemerintahannya di Singasari, namun tidak berselang lama, disebabkan anak angkat Ken Arok yang bernama Anusapati memiliki dendam kepadanya, setelah ia tahu atas kematian ayah kandungnya yaitu Tunggul Ametung. Saat itu Ken Arok sedang pesta malam, kemudian orang suruhan Anusapati menyerang dan menewaskannya dengan keris yang telah dikutuk oleh Empu Gandring. Setelah peristiwa itu, pemerintahan kerajaan Singasari digantikan oleh Anusapati, putra dari Tunggul Ametung, dan memerintah di Singasari pada tahun 1227 Masehi. Di dalam kerajaan Singasari, sering terjadi pertikaian karena hubungan kekeluargaan yang kurang baik, dan Anusapati kematiannya sama seperti ayahnya, yang tewas karena keris Empu Gandring. Anusapati mati di tangan putra Ken Arok yang bernama Toh Jaya, kemudian ia menggantikan pemerintahan Anusapati, menjadi Raja Singasari pada tahun 1248 Masehi. Namun belum lama Toh Jaya memerintah di Singasari, kemudian putra Anusapati yang bernama Ranggawuni, mengambil paksa kerajaan Singasari dari tangan Toh Jaya, kemudian ia memerintah di kerajaan Singasari, pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Setelah pemerintahan Ranggawuni, kemudian dilanjutkan oleh Kertanegara sebagai raja terakhirnya, yang memegang pemerintahan Singasari, pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara adalah putra dari Raja Wisnu Wardana dan Waninghyun, putri dari Mahisa Wungateleng dan Dewi Rimbi, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya dan memegang jalur perdagangan di beberapa wilayah, seperti Selat Malaka dan Sungai Brantas, dan juga menguasai Bali. Kerajaan Singasari juga menghubungkan daerah pendalaman penghasil bahan pangan dan komoditas, dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir yang menghasilkan komoditas seperti beras, emas, perak, cendana, dan gerabah. Kertanegara adalah raja terakhir, dan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Singasari, yang memegang pemerintahannya tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengalihkan wawasannya keluar Jawa, dengan mengirimkan ekspedisi Pamalayu, untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Pada masa itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya,
kerajaan ini telah ditundukkan, dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa dari Kertanegara, sebagai tanda persahabatan dari kedua negara. Kemudian pada tahun 1289 Masehi, Kaisar Kubilai Han mengirimkan utusannya ke Jawa, yang meminta agar Singasari mengakui kedaulatan Mongol, namun Kertanegara menolak permintaan tersebut. Menurut kronik Tiongkok dari dinasti Yuan, kerajaan Singasari atau Tumapel, dikenal dengan sebutan Tumapan. Kronik tersebut mencatat peristiwa penting, seperti penolakan Raja Kertanegara terhadap tuntutan upeti dari Kubilai Han, pada tahun 1289 Masehi. Hal ini juga yang memicu ambisi invasi Mongol ke Jawa, pada tahun 1293 Masehi. Kronik Tiongkok ini mengkonfirmasi hubungan diplomatik dan konflik antara Singasari dan Kekaisaran Mongol, serta menggarisbawahi peran Singasari dalam geopolitik maritim Nusantara pada masa itu. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran yang terkenal sangat kuat karena militernya yang hebat, strategi penaklukan yang cepat, dan menjadi kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Kaisar Kubilai Han meminta Singasari untuk tunduk dan mengirimkan upeti kepadanya, namun Kertanegara menolaknya dengan melukai utusan Mongol Meng Hi, sebagai tanda perlawanan yang memicu kemarahan Kubilai Han. Setelah itu, Kubilai Han memerintahkan serangan ke Singasari pada tahun 1293 Masehi, namun setelah kedatangan pasukan Mongol ke Jawa, dan dikabarkan bahwa Raja Kertanegara ternyata sudah mati oleh Jayaketawang Kediri. Pada akhirnya, kedatangan pasukan Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, dengan taktik Raden Wijaya, untuk bekerja sama mengalahkan Jayaketawang, yang akhirnya, tujuan awal pasukan Mongol untuk menyerang Singasari pun mendapat serangan balik dari Raden Wijaya, hingga pasukan Mongol berbondong pulang ke tempat asalnya. Raden Wijaya adalah putra dari Raja Galurakeyan Jayadharma, ibunya adalah Dyah Singamurti, dari keturunan Ken Arok. Setelah melawan pasukan Mongol, kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, pada tahun 1293 Masehi. Sejarah Kerajaan Singasari, berdasarkan catatan Kitab Paraton, Kitab Negara Kertagama, Kronik Tiongkok Dinasti Yuan, dan Prasasti Peninggalan Kerajaan Singasari. Ada 7 prasasti sebagai peninggalan Kerajaan Singasari, antara lain, Prasasti Singasari, Prasasti Mula Malurung, Prasasti Wurare, Prasasti Maribong, Prasasti Gondang, Prasasti Kudadu, dan Prasasti Manjusri. Serta peninggalan lainnya, seperti Candi Singasari, Candi Sumber Awan, Candi Katang Lumbang, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, dan juga Arca Kendedes, Arca Joko Dulok, Arca Dwarapala, Arca Wisnuwardana, Arca Anusapati, dan Arca Manjusri.